Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami hormati. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di saluran Hidup Indah di Usia Tua. Hari ini kita akan membahas dua hal yang sering sekali menjadi pikiran kita. Pertama soal keuangan setelah pensiun, dan yang kedua soal kesehatan. Nah, untuk membantu kita memahami ini semua, sudah hadir kembali bersama kita narasumber ahli kita. Selamat pagi. Selamat pagi, senang sekali bisa kembali berbagi di sini. Topik hari ini memang sangat penting ya. Betul sekali. Mari kita langsung saja ya Pak. Kita mulai dari urusan keuangan dulu. Ada istilah jaminan hari tua atau JHT dan ada juga jaminan pensiun atau JP. Sejujurnya banyak yang masih tertukar. Bisa tolong dijelaskan sedikit Pak, apa yang sebetulnya bedanya antara keduanya? Tentu, ini kebingungan yang sangat wajar sekali dan penting sekali untuk kita luruskan. Begini, cara paling mudah untuk memahaminya, anggap saja jaminan hari tua atau JHT itu adalah tabungan wajib kita. Tabungan wajib. Betul, jadi selama kita bekerja, setiap bulan ada iuran yang masuk ke sana. Totalnya itu 5,7% dari gaji. 2% dipotong dari gaji kita, lalu perusahaan menambahkan 3,7%. Oh, jadi perusahaan yang membayar lebih besar ya? Benar, uang ini dikumpulkan, lalu dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ciri utamanya adalah dana JHT ini cair atau dibayarkan sekaligus, satu kali dalam jumlah besar. Sekaligus ya. Kapan itu bisa kita ambil? Biasanya saat kita mencapai usia 56 tahun. Atau karena kondisi lain, misalnya amit-amit mengalami cacat total tetap. Oke. Biar ada gambaran kira-kira besarannya seberapa ya? Kalau boleh ada contoh sedikit. Boleh. Kita ambil contoh sederhana saja ya. Misalkan gaji kita, katakanlah 6 juta rupiah per bulan. Dan sudah bekerja selama 20 tahun. Nah, dengan perhitungan dan hasil pengembangannya, dana JHT yang bisa diterima itu bisa di kisaran 100 sampai 120 juta rupiah. Wah, Itu uang tunai yang diterima langsung. jumlah yang sangat besar ya. Jadi JHT ini seperti tabungan besar yang kita terima satu kali di akhir? Oke, saya mulai paham. Lalu bagaimana dengan yang satunya? Jaminan pensiun atau JP? Nah, kalau JHT tadi adalah dana besar di awal, jaminan pensiun ini adalah manfaat yang diterima setiap bulan. Setiap bulan? Betul, seperti menerima gaji pensiun seumur hidup. Tujuannya untuk memastikan kita tetap punya pemasukan rutin untuk kebutuhan harian. Oh, begitu. Jadi ini untuk pegangan bulanan ya? Ada syaratnya? Ada. Syarat utamanya adalah masa iuran minimal selama 15 tahun, atau kalau dihitung bulan, itu 180 bulan. 15 tahun? Cukup lama juga ya? Betul. Ini untuk memastikan manfaatnya bisa berkelanjutan. Iurannya sendiri lebih kecil dari JHT, totalnya 3% dari gaji. 1% dari kita, 2% dari perusahaan. Oke. Kalau dengan iuran segitu, pensiun bulanannya kira-kira berapa, Pak? Kita pakai contoh yang sama ya. Dengan masa iuran 20 tahun dan rata-rata gaji beberapa tahun terakhir itu 6 juta, uang pensiun yang diterima per bulan itu kira-kira sekitar 1.200.000 rupiah. 1,2 juta rupiah setiap bulan, seumur hidup. Tepat. Mungkin kelihatannya tidak sebesar gaji, tapi ini adalah pemasukan yang pasti dan rutin. Saya mau pastikan lagi nih. Berarti, kalau seseorang memenuhi syarat keduanya, beliau bisa dapat uang JHT yang dibayar sekaligus tadi, dan juga menerima uang pensiun bulanan dari JP. Bisa dapat dua-duanya? Tepat sekali. Dan inilah poin yang paling penting. Bapak dan Ibu berhak atas keduanya jika syaratnya terpenuhi. Ini adalah hak yang dijamin undang-undang. Luar biasa. Ada satu lagi yang penting. Jika amit-amit ya, peserta meninggal dunia, manfaat ini tidak hilang. Ahli waris, entah itu pasangan atau anak, tetap berhak menerimanya sesuai aturan. Wah, ini benar-benar memberikan ketenangan ya. Jadi keluarga juga terlindungi. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita tahu status kita, Pak? Mungkin banyak yang selama bekerja tidak pernah mengecek. Ini pertanyaan krusial. Jangan sampai hak kita tidak kita ambil karena kita tidak tahu. Caranya mudah sekali sekarang. Bapak dan Ibu bisa datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk bertanya. Atau kalau sudah terbiasa pakai ponsel pintar, ada aplikasi resminya. Namanya JMO atau Jam Sostek Mobile. Di situ semua data ada. Saldo JHT, status JP, semua lengkap.
Oke, jadi harus proaktif ya, jangan menunggu. Jangan menunggu, pastikan hak kita. Terima kasih banyak, penjelasannya sangat jelas sekali. Nah, Bapak dan Ibu, setelah hati kita tenang karena urusan finansial sudah lebih paham, mari kita beralih ke pilar kedua, yaitu kesehatan. Katanya ada beberapa kebiasaan kecil yang dampaknya bisa sangat besar. Apa saja itu, Pak? Betul sekali. Uang tidak ada artinya kalau badan tidak sehat kan? Ada 6 ritual harian yang sangat sederhana. Mari kita mulai dari 2 yang pertama, saat kita mengawali hari. Silahkan. Yang pertama, dan ini mungkin terdengar sepele, adalah usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan. Oh, akhir pekan juga. Iya, ini membantu mengatur jam biologis tubuh kita. Kalau jamnya teratur, tubuh tahu kapan harus istirahat dan kapan harus segar. Kualitas tidur jadi jauh lebih baik. Nah, ini ada kaitannya dengan data kesehatan di Indonesia. Menurut Riskesdas, hipertensi atau tekanan darah tinggi itu meningkat tajam pada lansia. Pola tidur teratur ini adalah salah satu cara termudah dan gratis untuk membantu menstabilkan tekanan darah. Hanya dengan mengatur jam tidur ya, luar biasa. Lalu yang kedua apa, Pak? Ritual kedua, setelah bangun tidur sebelum melakukan apapun, minumlah 1-2 gelas air putih. Air putih biasa. Boleh air biasa, boleh air hangat. Saat kita tidur, tubuh kita itu kekurangan cairan. Darah jadi sedikit lebih kental. Dengan minum air di pagi hari, kita membantu mengencerkan darah, ini meringankan kerja jantung dan membuat pikiran kita lebih jernih. Sangat sederhana ya, jadi hanya mengatur jam tidur dan minum air, setelah itu apa lagi? Selanjutnya, ritual yang ketiga dan keenam ini berhubungan dengan napas. Sesuatu yang kita lakukan setiap detik tapi sering lupa caranya yang benar. Maksudnya? Ritual ketiga adalah luangkan 5-10 menit di pagi hari untuk latihan pernapasan dalam. Caranya mudah. Duduk tenang, tarik napas perlahan dari hidung, biarkan perutnya yang mengembang, bukan dada. Lalu hembuskan perlahan sekali lewat mulut. Pernapasan perut ya namanya? Betul. Ini langsung menurunkan hormon stres dan menstabilkan tekanan darah. Nah, ritual keenam adalah menjadikan pernapasan dalam ini sebagai tombol reset kita sepanjang hari. Tombol reset. Ya, kapanpun kita merasa tegang, cemas, atau lelah, berhenti sebentar. Ambil 3-5 kali napas dalam seperti tadi. Ini adalah obat alami gratis untuk mengatasi kekhawatiran. Betul sekali. Kadang kita lupa ya cara bernapas yang benar itu menenangkan. Selanjutnya tentang gerakan tubuh, Pak. Olahraga seperti apa yang paling dianjurkan untuk kita? Nah, ini juga penting. Ritual keempat dan kelima adalah untuk mengaktifkan sirkulasi tubuh. Ritual keempat adalah berjalan cepat selama 15-30 menit. Ini olahraga paling aman, murah, dan efektif. Kuncinya di kata cepat ya? Betul. Bukan lari, tapi berjalan dengan kecepatan yang cukup membuat jantung berdebar sedikit dan nafas agak terengah, tapi kita masih bisa bicara. Faktanya, survei di Indonesia itu menunjukkan lebih dari 96% lansia masuk kategori kurang aktivitas fisik. Padahal, hanya dengan jalan cepat saja sudah sangat membantu menurunkan risiko diabetes, menjaga kesehatan jantung, dan mencegah demensia. Hanya dengan jalan cepat ya? Baik. Lalu yang kelima, yang terakhir katanya sedikit aneh tapi bermanfaat. Hahaha, betul. Ini mungkin terdengar aneh, yaitu paparan air dingin ringan. Wah, bagaimana itu? Tenang, ini bukan berarti harus mandi air es. Sama sekali tidak. Caranya sederhana sekali. Setelah selesai mandi air hangat, akhiri dengan siraman air dingin selama 15-30 detik saja. Atau cukup basuh wajah dan tangan dengan air dingin. Oh, hanya sebentar saja? Hanya sebentar. Tujuannya untuk melatih pembuluh darah kita agar tetap lentur. Ini seperti senam untuk pembuluh darah, yang sangat baik untuk sirkulasi. Luar biasa sekali. Jadi kesimpulannya ada 2 pilar penting ya untuk hidup indah di usia tua. Pertama, pastikan kita paham dan urus hak finansial kita dari JHT dan jaminan pensiun. Kedua, mari kita coba terapkan 6 kebiasaan sehat yang sederhana tadi. Tidur teratur, minum air pagi, latihan napas, jalan cepat, dan sedikit paparan air dingin. Rangkuman yang sempurna. Keduanya harus berjalan beriringan. Kesehatan dan ketenangan pikiran adalah kekayaan kita yang paling berharga di usia senja. Bapak dan Ibu, dari 6 kebiasaan sehat yang tadi kita diskusikan, coba pilih satu saja. Hanya satu yang paling mudah untuk mulai dilakukan besok pagi. Tidak perlu semuanya sekaligus. Memulai dari satu langkah kecil adalah awal yang sangat baik. Terima kasih banyak telah menyimak pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran Hidup Indah di Usia Tua
agar kita bisa terus berbagi informasi positif. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.